Setiap awal bulan, gaji yang baru saja mendarat di rekening terasa seperti hujan deras di tengah kemarau. Namun beberapa minggu kemudian, saldo pelan-pelan menipis. Kita pernah merasakan kondisi ketika uang seperti air yang mengalir deras, tapi cepat sekali habis. Fenomena ini tidak lepas dari perilaku konsumtif dan impulsif yang marak di era digital. Laporan Financial Pipeline mencatat bahwa sekitar 36% konsumen paling rentan melakukan pembelian impulsif secara daring. Pembelian impulsif sering muncul bukan karena kebutuhan, tetapi sebagai cara memperbaiki suasana hati saat sedang stres atau bosan. Jika kita menuruti dorongan tersebut, uang gaji seolah hanya numpang lewat. Padahal, di balik tiap rupiah yang kita hasilkan, ada jerih payah dan waktu yang terpakai. Maka, penting untuk melihat pola keuangan kita seperti sebuah cerita. Sama seperti arus sungai yang terus bergerak, uang juga memiliki alur, datang dari satu sumber dan pergi ke berbagai tujuan. Jika kita tidak mengenali alurnya, maka kita tak bisa mengendalikannya. Sepanjang video ini, kita akan belajar memandang uang dengan sudut pandang baru, sebagai alat untuk merancang hidup, bukan sekadar angka di rekening. Kita akan membahas mindset, fondasi arus kas, strategi 50-30-20 dan variasinya, disiplin melawan godaan konsumtif, aksi membentuk kebiasaan, hingga refleksi akhir agar kita bisa menjadi seniman finansial dalam hidup kita sendiri. Banyak orang mengejar uang seperti mengejar piala, seolah angka besar di rekening adalah jaminan kebahagiaan. Padahal, para ahli keuangan menekankan bahwa uang hanyalah alat. Allworth Financial menulis bahwa hubungan sehat dengan uang dimulai dengan menyadari bahwa kekayaan seharusnya memberi kebebasan, keamanan, dan kesempatan untuk memberi dampak positif. Morgan Housel dan investor legendaris Charlie Munger bahkan melihat uang sebagai proses berkelanjutan. Housel mengatakan bahwa uang memberikan pilihan, bukan tujuan akhir. Munger sendiri hidup sederhana meski kaya raya. Baginya uang hanyalah palu untuk membangun sesuatu, bukan trofi yang dipajang. Michael Mogil memperkuat pandangan ini. Ia menulis bahwa uang adalah alat yang memungkinkan kita melakukan sesuatu. Jika tidak punya tujuan, kita hanya akan bertanya mengapa terus mengumpulkannya. Banyak orang bekerja keras demi mencapai angka tertentu dan merasa hampa ketika target tercapai. Karena itu, Mogil menyarankan untuk menggunakan uang untuk menciptakan pengalaman, kebebasan, dan pertumbuhan. Pertanyaannya adalah, apakah uang tersebut membuat kita bisa melakukan hal yang tak bisa kita lakukan sebelumnya? Bila jawabannya tidak, mungkin sudah saatnya meninjau kembali prioritas kita. Dalam konteks ini, uang ibarat kuas dan cat. Kita adalah seniman yang bisa melukis kehidupan sesuai visi masing-masing. Jika hanya sibuk mengumpulkan cat tanpa pernah melukis, kita akan kehilangan tujuan. Mindset ini penting sebagai dasar sebelum beranjak ke teknis pengelolaan keuangan. Dengan memandang uang sebagai alat, kita terhindar dari perilaku konsumtif demi status dan lebih fokus pada penciptaan nilai dan kesejahteraan jangka panjang. Setelah mindset terbentuk, langkah berikutnya adalah mengenali arus kas pribadi. Bayangkan arus kas seperti buku cerita keuangan kita, terdiri dari bab pemasukan dan pengeluaran. Situs Bogart Wealth merekomendasikan untuk membuat pernyataan arus kas pribadi dengan cara menghitung semua aliran pendapatan, gaji, bonus, pendapatan investasi, dan mencatat setiap pengeluaran, baik yang esensial maupun diskresioner. Setelah itu, kurangi total pengeluaran dari pendapatan untuk mengetahui apakah kita memiliki arus kas positif, surplus, atau negatif, defisit. Arus kas positif berarti ada uang lebih untuk diinvestasikan, sedangkan arus kas negatif menandakan kita hidup di luar kemampuan. Bank Jago juga menjelaskan bahwa cash flow adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dari rekening kita. Arus kas positif terjadi ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Jika arus kas negatif, kita harus waspada karena pengeluaran melebihi pemasukan dapat mengancam kesehatan finansial.
Penting pula membedakan jenis pemasukan dan pengeluaran, pendapatan aktif seperti gaji, pendapatan pasif seperti sewa atau dividen, serta pengeluaran rutin, tagihan, cicilan, kebutuhan pokok. Untuk menjaga arus kas positif, Bank Jago menyarankan beberapa langkah praktis. Evaluasi pengeluaran secara teratur agar kita tahu pengeluaran mana yang tidak perlu atau bisa dikurangi. Buat anggaran mingguan atau bulanan berdasarkan hasil evaluasi, dan manfaatkan fitur otomatis untuk menyisihkan dana ke pos-pos penting lebih dahulu sebelum digunakan untuk hal lain. Dengan demikian, kita bisa memastikan uang untuk kebutuhan dan tabungan sudah dialokasikan sebelum dipakai belanja. Di sisi lain, Discover menegaskan pentingnya memahami gambaran keuangan secara menyeluruh. Mereka menganjurkan untuk mencatat gaji bersih yang diterima, kebutuhan dasar seperti sewa, bahan makanan, transportasi dan asuransi, serta pengeluaran diskresioner seperti kopi, restoran, atau langganan yang tidak terpakai. Dengan memonitor pengeluaran selama beberapa bulan, kita dapat mengidentifikasi area yang bisa dihemat. Membuat anggaran dan melacak pengeluaran secara rutin membantu kita tetap berada di jalur yang benar dan menyiapkan diri untuk menghadapi kebutuhan mendadak. Salah satu kerangka sederhana yang populer adalah aturan 50/30/20. Aturan ini dikenalkan oleh Elizabeth Warren dalam buku All Your Worth, membagi pendapatan setelah pajak ke 3 kategori. Investopedia menjelaskan bahwa 50% pendapatan dialokasikan untuk kebutuhan seperti sewa atau cicilan rumah, pembayaran mobil, bahan makanan, asuransi, dan utilitas. Sebesar 30% dialokasikan untuk keinginan atau wants, hal yang tidak esensial, namun meningkatkan kualitas hidup seperti paket streaming premium, liburan, atau makan di luar. Sisanya, 20% disisihkan untuk tabungan, dana darurat, investasi, atau pembayaran utang berbunga tinggi. Struktur ini memudahkan kita memprioritaskan pengeluaran vital dan menabung secara konsisten. Foya menambahkan contoh yang lebih jelas. Mereka memasukkan perumahan, bahan makanan, utilitas, transportasi, asuransi, biaya anak, dan pembayaran utang minimum ke kategori kebutuhan. Sementara keinginan mencakup hiburan, makan di luar, pakaian, dan hal-hal untuk memanjakan diri. Untuk bagian tabungan, mereka menyarankan menyisihkan dana darurat, menabung untuk rumah atau liburan, serta investasi pensiun. Foya menekankan bahwa membuat anggaran membantu kita menata prioritas, mempersiapkan tujuan keuangan, dan menyesuaikan alokasi sesuai kebutuhan. Meski demikian, aturan 50/30/20 bukanlah hukum baku. Realitas biaya hidup di kota besar bisa membuat proporsi 50% untuk kebutuhan menjadi tidak cukup. Artikel tim menunjukkan bahwa kenaikan harga sewa yang melampaui pertumbuhan pendapatan membuat banyak profesional muda sulit memenuhi porsi 20% tabungan. Karenanya, para perencana keuangan menyarankan fleksibilitas. Mereka merekomendasikan variasi 60/3, 10/10, yaitu 60% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 10% untuk tabungan, khususnya bagi mereka yang tinggal di kota mahal atau baru memulai karier. Saran lainnya adalah memberikan diri jangka waktu 5 tahun untuk mencapai porsi tabungan ideal, sambil menyesuaikan pengeluaran seiring kenaikan gaji. NerdWallet menjabarkan kelebihan dan kekurangan variasi 60/30/10. Kelebihannya, proporsi 60% lebih realistis untuk menampung biaya hidup tinggi seperti sewa, pendidikan, atau pembayaran mobil. Model ini memberi fleksibilitas bagi rumah tangga berpendapatan rendah sehingga mereka tetap bisa menikmati hidup tanpa merasa bersalah. Namun, sisi negatifnya adalah kemajuan tabungan menjadi lebih lambat dan mungkin kurang efektif bagi mereka dengan penghasilan tinggi yang mampu menabung lebih agresif. NerdWallet juga menganjurkan agar kita fokus pada area di mana pengeluaran cenderung berlebihan. Jika pengeluaran kategori keinginan selalu melebihi 30%, kita harus menganalisis transaksi
dan membuat pilihan berbeda di bulan berikutnya. Stake, sebuah platform investasi, menyoroti bahwa kebutuhan dan keinginan bisa sangat personal. Mereka memberi contoh Charlotte, profesional muda dengan pendapatan bulanan $5.000 yang mengikuti aturan 50/30/20, namun memutuskan memindahkan sebagian anggaran ke tabungan demi membeli rumah. Stake menjelaskan bahwa aturan ini bersifat fleksibel. Kita boleh mengubah persentase sesuai kondisi. Misalnya, 60/30/10 ketika biaya hidup tinggi, atau 40/30/30 bagi mereka yang ingin pensiun dini. Namun, Stake mengingatkan agar tidak menyeleweng terlalu jauh hingga mengorbankan kesehatan finansial jangka panjang. Inti dari semua aturan ini adalah kesadaran. Aturan seperti 50/30/20 hanyalah panduan awal. Seperti program diet, aturan yang terlalu ketat berpotensi membuat kita frustasi. Bahkan pakar dalam artikel Tim menegaskan bahwa memotong bagian keinginan hingga nol hanya akan memicu balas dendam konsumtif. Alih-alih, gunakan struktur ini sebagai kerangka dasar, lalu sesuaikan dengan realitas hidup dan tujuan pribadi. Setelah memahami kerangka pengalokasian uang, tantangan berikutnya adalah disiplin menjalankannya. Di era media sosial dan belanja daring, godaan impulsif datang dari segala arah. Artikel Financial Pipeline menjelaskan bahwa dorongan membeli muncul ketika kita merasa sedih, bosan, atau tertekan, dan belanja menjadi cara memperbaiki suasana hati. Ironisnya, pembelian impulsif sering berujung penyesalan karena barang yang dibeli belum tentu sesuai nilai atau keinginan jangka panjang. Untuk melawan godaan ini, Financial Pipeline menyarankan beberapa strategi. Pertama, temukan aktivitas bermakna yang tidak melibatkan belanja, berolahraga, bertemu teman, atau berkarya. Kedua, kenali nilai inti kita sehingga setiap pengeluaran sejalan dengan apa yang kita anggap penting. Ketiga, kendalikan lingkungan. Jangan belanja makanan saat lapar, jauhkan kartu kredit dari jangkauan, hapus aplikasi belanja di ponsel jika perlu. Keempat, waspadai taktik pemasaran seperti hitungan mundur atau stok terbatas yang sengaja menekan kita membeli. Kelima, praktikkan periode tunggu, biarkan barang di keranjang selama 24 jam untuk menilai apakah kita masih menginginkannya. Keenam, gunakan uang tunai untuk membuat pengeluaran terasa lebih nyata. Terakhir, kurangi paparan media sosial agar tidak tergoda gaya hidup orang lain. Situs PayStub memperkaya langkah praktis tersebut dengan 4 strategi khusus. Pertama, buat daftar belanja dan patuhi daftar itu. Daftar belanja membantu kita fokus pada kebutuhan dan menghindari godaan di lorong supermarket. Jika berbelanja daring, berikan periode pendinginan 24 jam sebelum check out agar emosi mereda. Kedua, kenali dan alihkan pemicu belanja. Banyak orang berbelanja impulsif saat mengalami emosi tinggi atau rendah, atau ketika terpapar iklan dan konten influencer. Alihkan dengan kegiatan produktif seperti berjalan, berbicara dengan teman, atau beraktivitas di luar ruangan. Ketiga, buat anggaran yang memberi ruang untuk bersenang-senang. Dengan mengalokasikan sejumlah uang untuk kesenangan, kita tetap bisa menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Keempat, ubah cara pandang terhadap uang dan kepemilikan. Jangan biarkan budaya konsumerisme membuat kita menilai diri berdasarkan barang yang dimiliki. Syukuri apa yang ada dan sadari bahwa setiap pembelian kecil hari ini bisa menunda tujuan besar di masa depan. Selain mengurangi impuls, disiplin juga berarti memperhatikan kewajiban keuangan. Discover menekankan pentingnya membayar utang berbunga tinggi lebih dari minimum pembayaran dan menabung dana darurat 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Mereka juga menyarankan mengatur pembayaran otomatis untuk tagihan agar tidak telat dan menghindari denda, serta mempertimbangkan konsolidasi utang jika suku bunga lebih rendah. Disiplin inilah yang membedakan rencana keuangan yang berjalan mulus dari yang kandas di tengah jalan. Setiap perubahan besar berawal dari langkah kecil.
Hal ini ditegaskan oleh artikel LFS yang menyoroti pentingnya small wins, membagi tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil yang memberi kemajuan nyata. Dengan merayakan kemenangan kecil, kita termotivasi untuk terus berjalan. Salah satu kebiasaan kecil yang efektif adalah pay yourself first, mengatur agar sebagian gaji langsung ditransfer ke rekening tabungan atau investasi begitu gaji diterima. Dengan cara ini, kita tidak sempat tergoda membelanjakan uang sebelum menabung. LFS juga menyarankan pengaturan pembayaran otomatis untuk tagihan rutin dan membuat sinking fund bagi pengeluaran tidak rutin seperti pajak kendaraan atau liburan. Untuk menjaga kesadaran, biasakan memeriksa saldo rekening setiap hari, menyimpan struk, dan melakukan pencatatan sederhana. Kebiasaan lain yang tidak kalah penting adalah melacak kemenangan kecil setiap minggu. Misalnya, catat hari di mana Anda tidak mengeluarkan uang atau berhasil menunda pembelian. LFS mengingatkan bahwa kita boleh menikmati hal kecil seperti kopi artisan atau bunga segar, karena indulgensi kecil tidak akan menggagalkan tujuan jangka panjang. Selain itu, buat anggaran bulanan dan evaluasi secara berkala. Jika anggaran tidak realistis, sesuaikan hingga Anda menemukan formula yang pas. Untuk memperkaya diri, jadikan donasi sebagai kebiasaan. Daripada menunggu hingga akhir tahun, LFS menyarankan berdonasi dalam jumlah kecil secara rutin, yang lebih mudah diatur dan memberi rasa berkontribusi. Setiap kuartal, tulis jurnal tentang hubungan Anda dengan uang, refleksikan keyakinan dan mitos yang ingin Anda ubah. Selanjutnya, waspadai lifestyle creep, kecenderungan menaikkan standar hidup setiap kali gaji naik. Selama peninjauan triwulanan, pastikan kenaikan pendapatan dialokasikan sebagian untuk tabungan dan investasi. Terakhir, setiap tahun, evaluasi nilai dan tujuan hidup. Pastikan keputusan finansial tetap selaras dengan perubahan hidup dan konsultasikan dengan perencana keuangan jika perlu. Selain kebiasaan dari LFS, ada beberapa langkah tambahan dari Discover untuk memperkuat aksi. Mereka menyarankan untuk mengotomatisasi tabungan sehingga sebagian gaji langsung masuk ke rekening tabungan atau investasi, mengurangi godaan untuk membelanjakannya, memprioritaskan utang berbunga tinggi dan membayar lebih dari minimum akan menghemat biaya bunga. Membayar tagihan tepat waktu atau lebih awal penting demi menghindari denda dan menjaga skor kredit. Selain itu, selalu belanjakan lebih sedikit dari pendapatan dan manfaatkan kenaikan gaji sebagai kesempatan untuk meningkatkan tabungan, bukan pengeluaran. Dengan menggabungkan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, kita mulai membangun pola keuangan yang lebih sehat. Bayangkan seperti menanam pohon. Setiap hari kita menyiram, menyiangi, dan memberi pupuk. Hasilnya mungkin belum terlihat seketika, tetapi seiring waktu, kebiasaan sederhana akan tumbuh menjadi hutan finansial yang rimbun. Perjalanan mengatur uang bukanlah sprint, melainkan maraton. Kita telah membahas mindset bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Kita juga mempelajari pentingnya memahami arus kas, membuat rencana dengan aturan 50/30/20 dan variannya, mengasah disiplin melawan godaan, serta menjalankan aksi melalui kebiasaan kecil. Semua itu adalah sapuan kuas yang membentuk lukisan finansial kita. Analoginya, hidup adalah kanvas putih. Uang, waktu, dan energi adalah warna yang kita miliki. Dengan mengatur keuangan secara sadar, kita dapat memilih warna yang tepat untuk menggambar masa depan yang diimpikan. Seperti saran perencana keuangan dalam tim, jangan terlalu kaku memaksakan angka ideal. Sesuaikan dengan kondisi hidup dan jangan lupa, sisakan ruang untuk menikmati hidup. Ingat pula bahwa membangun kebiasaan kecil lebih berpengaruh dibanding lompatan drastis. Di akhir video ini, ajak diri Anda merenung. Apa tujuan yang ingin Anda wujudkan dengan uang? Apakah ingin merdeka dari utang, memiliki dana darurat, berlibur keliling dunia, atau membantu keluarga? Tulis tujuan tersebut, lalu susun langkah konkret menggunakan strategi yang telah kita bahas. Jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang berjuang mengatur keuangan. Bersama-sama, kita bisa saling mengingatkan bahwa gaji yang datang tidak harus segera pergi.
Jadilah seniman finansial yang bijak karena setiap rupiah adalah warna yang akan mewarnai hidup Anda.